Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-din ribatan matinan baina qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal mu'minunal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari senantiasa kita merangkai syukur atas guyuran nikmat yang senantiasa Allah anugerahkan dalam kehidupan kita, berangkat daripada hati yang selalu kita latih untuk ridho kepada takdir dan ketetapannya. Mari kita lanjutkan dengan lidah ini, lisan ini, yang kita basahi dengan memuji Allah atas kebesarannya. Mari kita buktikan dengan sempurna secara konkret dalam kehidupan kita, bahwasanya perbuatan kita, derap langkah kita, lisan kita, pembicaraan kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, mau mentaati aturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ekspresi syukur yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Semoga jamaah sekalian tidak jemu dan bosan ketika selalu nasihat syukur didengungkan di awal setiap kesempatan. Karena memang tabiat manusia al-insan memiliki sifat dan tabiat nisyan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang tidak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemurkaan Allah turun, sehingga adab Allah turun, sehingga kebaikan yang hari ini mungkin lupa kita syukuri, jarang kita anggap, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, tidak lupa salawat serta salam turun untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Barokah salawat yang senantiasa membasahi lisan, semoga membuat kita senantiasa sadar agar kita selalu beragama ini mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang tidak hanya sekedar menumbuhkan cinta dan rindu, tapi salawat yang menuntut kita untuk loyal dan setia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua di akhir zaman ini, sehingga meskipun jauh masa kita berpisah dengan Nabi, tapi semoga kita mendapatkan hak pengakuan sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, khatib memiliki selalu kewajiban dan sekali lagi tidak jemu untuk selalu mengingatkan, mari kita sama-sama saling berwasiat takwa, pesan cinta, pesan kebaikan agar semua kita selamat, hanya sekedar di akhirat, tapi sejak kita hidup pun Allah selamatkan. Karena rasa takut yang menjadi rem pengendali dari setiap aktivitas kita, ucapan yang akan kita ucapkan, penglihatan yang akan kita lemparkan, pendengaran kita, derap langkah yang kita ayunkan, semua ketika dibingkai dengan namanya takwa. Salah satunya adalah rasa takut kepada Allah, akan panjang hisabnya, akan detail teliti pembalasannya. Demi Allah, inilah yang akan mengantarkan semua perbuatan kita kepada kebaikan. Apapun jabatan kita, siapapun kita dengan status sosial kita, siapapun, kalau kita mau bertakwa kepada Allah, demi Allah kita akan jauh daripada segala macam bentuk kezaliman dan pelanggaran. Ittaqullah haqqa tuqatih faqad fazal mu'minunal muttaqun. Jamaah-jamaah yang Allah muliakan, kita berada di bagian akhir zaman. Dengan sekian banyak tanda yang ada di depan kita, dengan sekian banyak huru-hara yang kita lihat, yang nampak, sesungguhnya tidak ada yang harus paling banyak kita seriusi selain kita menyandarkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar di perjalanan akhir ini kita tidak salah jalan, tidak di barisannya dajjal, tetapi betul-betul tetap di tag sebagaimana doa yang selalu dalam sholat kita baca dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat,
Jalan yang orang-orang yang telah Allah pastikan surga untuk mereka. Minan nabiyyin, jalannya para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Jamaah yang Allah muliakan, maka jangan ngantuk ketika Al-Fatihah dibaca. Kita maknai doa tersebut. Tidak hanya sekedar doa hidayah yang penting dalam surah Al-Fatihah, tapi doa agar kita dibimbing oleh Allah selalu. Ihdinas sirat. Tidak pakai kata tunjuk, ilas sirat atau fis sirat. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang penting kita mati di jalan ini. Di kilometer berapapun, baru masuk Islam, baru berhijrah, atau mungkin sekian puluh tahun kita sudah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum di jalan ini, maka ihdina ilas sirat. Maka agar Allah membimbing kita agar menuju jalan selamat ini. Kalau sudah berada di jalan ini, semoga kita mendapatkan karomah. Karomah itu tak selalu identik dengan kehebatan apa yang kita sering dengar. Tapi karomah, kata Nabi SAW, a'dzamul karomati luzumul istiqamah. Karomah yang paling agung yang Allah hadirkan kepada manusia adalah tatkala diberikan karunia kita melazimi ketaatan dan istiqamah. Jamaah yang Allah muliakan, satu, doa agar kita berada di atas jalan yang lurus. Doa agar kita terhindar dari jalan orang-orang yang dilabeli oleh Allah Subhanahu wa taala al-maghdub, orang yang dimurka, dan ad-dallin, orang-orang yang tersesat. Semua mufassir sepakat, jalan itulah jalan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Jamaah sekalian, mungkin kita berpikir hari ini yang sudah dalam ruangan ini, yang mendengar khutbah Jum'ah di siang barokah ini, mungkin berat untuk dialihkan, berpindah status di KTP-nya agamanya Muslim menjadi agama yang lain. Tapi jamaah sekalian, Allah memberikan gambaran tidak perlu kita berpindah agama. Allah katakan di ayat 120 surah Al-Baqarah, walang tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah tidak menyebut hatta tattabi'a dinahum, sampai kita semua ngikut agama mereka, bukan. Tapi Allah mengatakan hatta tattabi'a millatahum. KTP kita bisa jadi muslim. Tapi cara pandang kita, mindset kita, keberpihakan kita, loyalitas dan anti loyalitas kita, gaya hidup kita, inilah yang kita mau hasabahi. Jangan-jangan hanya KTP kita yang mungkin kita serahkan kepada Allah namanya kita sebagai seorang muslim, tetapi millah, jalan hidup kita, cara beragama kita mengikuti dua jalan yang Allah murka dan yang Allah labeli dengan orang-orang yang tersesat ini. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Jamaah yang Allah muliakan, apa sebab yang menjadikan banyak kita tanpa sadar tergelincir di akhir zaman ini? Meskipun label kita masih seorang muslim, tanpa sadar ternyata gemerlap dunia. Allah katakan dalam surah Al-Imran 185, ketika Allah mengawali menjelaskan tentang kepastian yang semua kita lewati. Satu, kullu nafsin dha'iqatul maut, ayat 185 surah Al-Imran. Kepastian yang kedua, faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sebelumnya Allah mengawali dengan memastikan wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Semua kita akan mendapatkan balasan detail. Itu pasti, Pak. Maka semua hari ini orang melakukan kezaliman, kalau mendengar ayat ini, demi Allah, kita yang dizalimi santai saja, jemaah. Allah akan pastikan balasannya. Semua pesta riang gembira kezaliman itu akan berakhir. Dua kepastian itu, satu, semua akan mati. Dua, akan detail balasannya kelak di hari kiamat. Dan semua orang hanya dua saja tempatnya. Kalau enggak surga, ya neraka. Pertanyaannya, apa yang membuat orang lupa dengan cita-cita besar itu? Selamat dari api neraka dan masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di ujung ayat, "Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur." Tidaklah kesenangan dunia kecuali perkara yang sangat menipu manusia. Inilah jamaah sekalian, mari kita muhasabah cinta dunia kita. Mari kita cek waktu kita. Mari awali dengan mengecek isi doa kita. Pencinta dunia gampang menganalisnya, gampang mendiagnosanya. Ceklah isi doa kita. Apakah seperti Al-Baqarah ayat 200? Rabbana atina fid dunya. Titik. Ya Allah, intinya doanya dari A sampai Z, berikan kami di dunia ini dunia saja. Tidak sebagaimana surah Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah, ada hasanahnya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka sejatinya ketika isi doa-doa kita adalah dunia, tanpa sadar kita ini telah dilabeli dengan pencinta dunia. Yang kedua, selain doa adalah aktivitas kita. Berapa waktu yang kita alokasikan untuk akhirat? Berapa waktu yang kita alokasikan untuk dunia? Demi Allah, laki-laki punya kewajiban untuk mencari nafkah. Tapi jangan sampai mencari nafkah menjadi kambing hitam yang selalu disalahkan. Sehingga kita mengabaikan kewajiban Allah yang lainnya.
kewajiban sholat, kewajiban yang lainnya, kewajiban kepada keluarga. Mustahil Allah dolim kepada seorang laki-laki yang mewajibkan mencari nafkah, sementara dia memiliki konsekuensi harus kehilangan anak istrinya. Jamaah yang Allah muliakan, tawakal yang disebutkan Nabi SAW bukan 24 jam. Tawakal yang disebutkan oleh Nabi sebagaimana tawakalnya seekor burung. Terkadang kita sering mengkambing hitamkan tawakal sehingga tidak sempat ibadah kepada Allah, tidak sempat menunaikan kewajiban. Rasul mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau Anda, wahai orang beriman, benar tawakalnya, sebenar-benar takwa, la razaqakum kama tarzuqut thair. Allah akan memberikan anugerah kepada kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan burung itu rezeki. Apa yang dilakukan burung? Berapa jam aktivitasnya? Nabi menjelaskan detail hadis ini. Aldu himason wa tarohu bitonan. Berangkat di pagi hari dan sudah pulang di sore hari. Jamaah yang Allah muliakan, maka cinta dunia itu punya petaka yang luar biasa. Banyak orang-orang tergelincir sejak zaman dahulu, meskipun memiliki kapasitas ilmu yang luar biasa, tergelincirnya karena faktor duniawi. Surah Al-Adiyat memberikan gambaran kenapa orang itu masuk kategori innal insana lirabbih lakanut. Allah sebutkan wa innahu lihubbil khairi lasadid. Cinta berlebihan kepada dunia. Cinta dunia tak dilarang. Yang dilarang adalah syadidnya, melampaui batasnya sampai lupa syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kalau itu terjadi, maka apapun akan dilakukan, meski menjual agama, meski memberikan loyalitas yang salah demi namanya dunia. Bal'am bin Baura, Allah abadikan dalam surah Al-A'raf mulai 175, adalah salah satu orang yang punya kapasitas ilmu yang bukan biasa-biasa saja. Allah katakan, "Watlu 'alaihim nab'al ladzi atainahu ayatina." Wahai Muhammad, bacakan kepada umatmu, ada sosok orang yang kami beri dia pemahaman ayat dari kami, paham tentang Taurat. Kita buka tafsir Ibnu Katsir. Siapa sosok orang ini? Bal'am bin Baura, ulama'u Bani Israil kana mustajabud da'watu bisyada'id. Ulama Bani Israel. Tapi ternyata jamaah sekalian pada ujungnya tergelincir ke merlap dunia dan wanita, membuat ia akhirnya meninggalkan agama Nabi Musa alaihissalam. Tidak heran jamaah sekalian, Allah kemudian di ayat 176-nya mengatakan famathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaan orang ini seperti anjing. Satu kalimat kasar yang ada dalam Al-Quran. Allah melabeli seorang ulama yang akhirnya tergelincir, akhirnya sama gara-gara dunia. Apalagi kita tidak punya background agama, jamaah sekalian. Oleh karena itu, mari kita serius dalam berdoa. Karena hari ini fitnah dunia itu tidak hanya sekedar menyerang orang awam, tidak hanya sekedar orang yang baru belajar agama, orang yang baru berhijrah, tapi siapapun kita yang sudah dekat dengan agama, dekat dengan masjid, bahkan akrab dengan Al-Quran, fitnah dunia bisa menggelincirkan, jamaah sekalian. Puncaknya, jamaah sekalian, fitnah dunia itu akhirnya orang bisa menjual ayatnya Allah dengan harga yang murah. Dunia, entah itu berupa wanita, entah itu berupa anak, entah itu berupa harta, entah itu berupa kuda tunggangan. Surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin. Ada 6 kategori dunia yang sering menggelincirkan. Wanita, anak, al-qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah, harta, perhiasan, emas, perak, kuda tunggangan, al-khayl al-musawwamah, ternak, al-an'am. Bisa jadi juga hobi kita. Bisa menggelincirkan kita, lupa semuanya gara-gara hobi. Kemudian terakhir al-harsa walada. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah katakan itulah 6 kenikmatan dunia yang sering menggelincirkan manusia. Oleh karena jamaah sekalian, di ujung khutbah khatib mengingatkan bahaya melampaui batas cinta dunia. Sama pula bahaya melampaui batas ketika seseorang itu juga memiliki fanatisme seperti orang-orang Yahudi. Dua penyakit ini sama, jamaah sekalian. Fanatisme berangkat dari taklid buta yang menjadikan tertutupnya pintu hidayah. Tak nampak baginya kebenaran. Cinta dunia juga sama, nggak kelihatan namanya kebenaran. Ketika sudah disumpal dengan uang, ketika sudah disumpal dengan cantik wanita ataupun jenis dunia yang lain, taklid buta sama, jamaah sekalian. Bisa menutup seorang daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi bagi orang Yahudi sehingga mereka dilabeli dengan al-maghdub? Mereka menolak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena fanatisme yang melampaui batas. Mendapati fakta Nabi yang diinginkan tidak dari jalurnya Nabi Ishak alaihissalam. Ternyata Nabi Muhammad dari jalurnya Nabiullah Ismail alaihissalam. Mesti tahu, bahkan Quran mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal dengan Nabi Muhammad seperti mereka kenal dengan anak mereka sendiri. Mereka bela-belain sampai tinggal di Yasrib, kota yang dahulu penyakitan,
kota yang dahulu tidak punya masa depan. Mereka kerasan tinggal di sana. Karena yakin di sinilah nanti Nabi akan tinggal. Tapi jamaah sekalian, fanatisme buta membuat mereka tertutup hidayah. Tak mau menerima kebenaran. Meski nyata mereka banyak menjilat ludah mereka sendiri. Jamaah yang Allah muliakan, hari ini fakta-fakta demikian terbentang luas depan mata kita. Entah gara-gara taklid kita, entah itu karena cinta dunia, banyak orang memberikan loyalitas yang salah. Di akhir khutbah, khatib mengingatkan diri, nasihat sayang kita kepada semua mukmin di mana pun berada. Loyalitas dan anti loyalitas di dalam Islam bukan hal sepele, tapi dalam Islam adalah surga dan neraka. Saya tutup dengan surat An-Nisa ayat 97 tentang keberpihakan orang-orang muslimin Mekah. Catatannya muslimin Mekah, bukan orang kafir. KTP-nya muslim, tapi berpihak kepada Abu Jahal di Mekah. Allah katakan mereka ketika perang Badar, innalladzina tawaffahumul malaikah. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, dolim anfusihim. Mereka mendolimi diri mereka sendiri. Malaikat pencabut nyawa heran dengan beradaan mereka di barisan musuh. Qalu fima kuntum, kalian kok ada di barisan ini? Kunna mustad'afina fil ard. Alasan klise di lisan keluar di mulut mereka, kami ini tertindas di muka bumi. Padahal ketika ditelusuri, ujung-ujungnya duit. Mereka berat meninggalkan Mekah. Tidak ada jaminan di Madinah ekonomi untuk mereka. Apa untungnya ikut Rasulullah SAW untuk sisi ekonominya? Dunia menjadi kacamata yang menutup mereka daripada kebenaran. Apalagi syubhat yang menggambarnya mengatakan kami lebih utama di Mekah daripada di kota Madinah. Di Mekah ada Ka'bah dan alasan yang lainnya. Akhirnya tanpa sadar jemaah sekalian terfitnah, mati di barisan musuh. Allah katakan di ujung ayat, fama'wahum jahannam wa sa'at masiruh. Tempat tinggal mereka sempat melewati namanya tempat nggak enak, itu neraka jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jemaah, silahkan membuka surat ini. An-Nisa 97 di rumah. Tidak menggunakan HP. Tapi menggunakan Quran terjemah minimal, terjemah Departemen Agama. Karena di sana ada footnote nomor 217. Untuk melihat siapa sih orang yang disebut di neraka jahanam. Inilah yang saya sebutkan di awal tadi. Loyalitas yang salah. Bukan hal biasa dalam agama. KTP-nya Islam, tapi mereka berada di barisan musuh di Mekah. Allah katakan mereka fama wahum jahannam wa sa'at masir. Semoga nasihat singkat ini memberikan kita kesadaran satu untuk serius dalam meminta kepada Allah agar kita istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita benar-betul dihindarkan dari jalan orang-orang yang dimurka. Entah karena mereka cinta dunia, akhirnya lupa untuk nutut ilmu agama. Mereka disebut oleh Allah al-dhalin an-nasara, sehingga apapun itu dilakukan tanpa ilmu. Ataupun al-maghdub, fanatisme buta yang menghalangi mereka untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ditetapkan umat akhir zaman yang berada tidak di barisannya Dajjal, tapi di barisannya Imam Mahdi. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk fitnah akhir zaman. Dan semoga Allah memberkahi semua kita dan seluruh zuriat anak keturunan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalan minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal mu'minunal muttaqun. Jamaah yang Allah muliakan, rahiman rahmakumullah. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis Muslim nomor 6376, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh orang beriman itu dibariskan seperti tentara dibariskan. Fama ta'arafa minha i'talafa. Kalau ruh itu saling mengenal, frekuensinya sama, maka akan mudah untuk bersatu. Wa ma tanakara ikhtalafa. Kalau sudah memang ruh itu berbeda frekuensi, akan mudah terpecah belah. Pastikan kita menyamakan frekuensi di jalur keimanan. Circle pertemanan kita jaga. Istiqomah itu nggak bisa sendirian. Takwa kepada Allah nggak sendirian. Karena Allah Subhanahu wa taala menasihati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dilanjutkan dengan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Banyak belajar, banyak akrab dengan masjid, akrab majelis ilmu. Semoga itu menjadi ikhtiar kita untuk selamat daripada fitnah Dajjal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه يكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من الصالحين. رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوب المسلمين كما ألفت بين المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار. اللهم انصر إخوان المسلمين المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم وسهل أمورهم. اللهم أهلك الكفرة المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ومزق مكرهم وشدد سملتهم وفرق جمعهم واحذل من حذل المسلمين وانصر من نصر الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نسألك يا ربنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.